Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera pada Bapak, Ibu dosen pendamping Program Kreativitas Mahasiswa, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Program Studi Agribisnis memiliki visi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berkualitas dalam mengembangkan sistem agribisnis yang berorientasi pada pengembangan pertanian industrial berwawasan lingkungan. Dalam visi tersebut, program studi agribisnis memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa atau PKM yang diadakan oleh Belmawa Kemendikbud Dikti. Nah, pada tahun ini kami dari program studi agribisnis memberikan sebuah terobosan inovasi dalam pendampingan penyusunan proposal PKM mahasiswa. Salah satunya adalah melalui integrasi pendampingan PKM melalui media manajemen pembelajaran atau MMP yang ada di Sister Universitas Jember. Bagaimana Bapak, Ibu dosen pendamping PKM dapat melakukan kegiatan pendampingan secara intensif? Mari kita simak tutorial berikut ini. Dalam rangka pelayanan publik kepada mahasiswa, program studi agribisnis memiliki misi yang pertama, menyiapkan tenaga ahli di bidang agribisnis yang berkualitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan stakeholders. Misi yang kedua, menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang agribisnis yang dikelola secara profesional. Misi yang ketiga, melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan sistem agribisnis yang berorientasi pada pertanian industrial berwawasan lingkungan. Dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan peningkatan soft skill mahasiswa, program studi agribisnis memberikan kesempatan untuk bisa meningkatkan luaran dalam bidang non-akademik. Salah satunya melalui pengajuan program kreativitas mahasiswa atau yang kita kenal dengan PKM. Kondisi saat ini pada program studi agribisnis dianggap belum optimal dalam hal kemampuan mahasiswa melalui teknik penulisan proposal PKM. Sehingga upaya peningkatan kualitas dan kuantitas PKM di program studi agribisnis diharapkan melibatkan banyak aspek, di antaranya sistem pelatihan dan seleksi, kebijakan pimpinan universitas, hingga tingkat program studi. Pendampingan penulisan proposal PKM, kemudian budaya menulis dan berpikir kritis mahasiswa, serta peningkatan kreativitas mahasiswa dan pemberian motivasi sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan luaran kreativitas mahasiswa di bidang non-akademik. Sehingga kami mengajukan untuk bisa meningkatkan optimalisasi kemampuan penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM melalui pendampingan terintegrasi MMP Sister di program studi agribisnis Universitas Jember. Output yang ingin dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan terintegrasi media manajemen pembelajaran Sister, yaitu terlaksananya pendampingan penyusunan proposal PKM, dan yang kedua, proposal siap diajukan pada pendaftaran PKM Kemendikbud Dikti. Selamat datang kepada Bapak, Ibu dosen pendamping PKM Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kali ini kami akan menyampaikan tutorial untuk kegiatan pendampingan penyusunan proposal terintegrasi media manajemen pembelajaran atau MMP yang ada pada menu Sister Universitas Jember. Langkah pertama yang Bapak Ibu dosen pendamping lakukan adalah dengan login pada Sister.
Kemudian pada tampilan seperti perkuliahan ataupun kegiatan pembelajaran yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas, maka kita bisa mengakses untuk media manajemen pembelajaran MMPPKM pada web and personal. Kemudian kita pilih e-learning. Pada tampilan e-learning atau MMP akan muncul berbagai course. Nah, untuk mengakses kegiatan pendampingan MMPPKM, kita bisa memilih menu My Course, kemudian kita mencari PKM Universitas Jember, kemudian kita klik. Maka seperti biasa, kita akan masuk pada menu perkuliahan, yaitu di sini perkuliahannya berbentuk pendampingan PKM. Nah, pada menu PKM Universitas Jember, sudah kami tata sedemikian rupa untuk Bapak Ibu melakukan pemantauan atau penilaian kepada penyusunan proposal PKM adik-adik mahasiswa. Di sini juga sudah tertera beberapa buku panduan PKM yang mungkin di antara kelompok Bapak Ibu dosen pendamping mengajukan seperti PKM penelitian, kemudian PKM kewirausahaan, atau PKM pengabdian masyarakat, teknologi, kemudian karsa cipta, gagasan tertulis, artikel ilmiah, dan juga gagasan futuristik konstruktif. Bapak Ibu dosen pendamping bisa mengunduh beberapa buku panduan tersebut sebagai pedoman dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok pengusul. Nah, pada kegiatan sesi 1, kami sudah memulai untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pengenalan PKM terintegrasi media manajemen pembelajaran Sister UNEDS ini sendiri. Kemudian Bapak Ibu dosen pendamping yang belum mengikuti sosialisasi bisa langsung mengecek pada kegiatan ringkasan PKM dengan mengunduh PDF yang sudah tertera di sini. Untuk sesi 2, kami juga sudah melakukan pengelompokan pada beberapa mahasiswa pengusul dan juga penyerahan ide atau gagasan sekaligus dosen pendampingnya. Untuk melihat update dari daftar pengajuan PKM kelompok, maka Bapak Ibu dosen pendamping bisa mengunduhnya. Bapak Ibu dosen pendamping dapat mengecek kelompok mana saja yang kemudian mengajukan nama Bapak Ibu sebagai dosen pendamping. Kemudian Bapak Ibu dosen pendamping juga bisa melihat judul atau ide yang mereka ajukan, bidang dari PKM sendiri yang mereka ajukan, beserta dengan keanggotaannya. Nah, pada dosen pendamping di sini juga ada rekap berapa jumlah pendampingan kelompok yang memang diajukan oleh mahasiswa. Kemudian untuk selanjutnya, di sesi ketiga, kami juga sudah memulai untuk menghimbau adik-adik mengumpulkan bab 1. Nah, bagi Bapak Ibu dosen pendamping yang ingin mengecek proposal mereka melalui tahapan-tahapan per babnya, maka Bapak Ibu bisa mengecek di assignment seperti halnya ketika melakukan penilaian pada perkuliahan Bapak Ibu. Kita akan coba untuk klik. Nah, di sini ada yang sudah mengumpulkan 75 kelompok karena kami menghimbau kepada adik-adik pengusul tidak perlu untuk mengumpulkan semua, cukup perwakilan atau ketua pengusul yang mengumpulkan dari
masing-masing kelompoknya. Nah, untuk melihat bagaimana pengecekan masing-masing per bab, Bapak Ibu dosen bisa mengklik View All Submission. Kemudian Bapak Ibu dosen pendamping bisa langsung menuju kepada nama dari ketua pengusul supaya tidak mengecek ke semuanya ya, karena di sini ada 240-an mahasiswa sehingga akan menyulitkan Bapak Ibu dosen pendamping jika harus mengecek satu-satu. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu dosen pendamping yang telah melihat update dari pengajuan dosen pendamping yang ada di Excel tadi, misalkan saya mendampingi ada PKM penelitian atas nama Ketua Pengusul Nur Asfia. Jadi saya bisa langsung mengecek untuk nama pertama yaitu N. Kemudian saya bisa langsung menuju ke nama Nur Asfia sebagai kelompok pendampingan saya. Dan saya bisa mengecek melalui unduh proposalnya, yaitu yang pertama di bab 1. Bapak Ibu dosen pendamping dapat melakukan pengecekan secara langsung dengan memberikan komentar. Misalkan dilihat dari format penulisannya. Nah, sesuai dengan buku panduan, bahwa jarak spasi itu adalah 1,15. Nah, kalau kita lihat di sini, sepertinya bukan 1,15. Nah, bisa kentara di sini 1,5. Jadi kita bisa memberikan komentar langsung. Jarak spasi masih 1,5, seharusnya 1,15. Nah, ini adalah sebagai contoh. Berikutnya nanti Bapak Ibu bisa melakukan komentar tersendiri atau bisa memberikan feedback pada penilaian yang ada pada MMP, yaitu dengan mengklik grade. Komentarnya bisa langsung diletakkan pada feedback comment. Seperti ini. Jadi nanti akan tampak pada submit mahasiswa komentar yang telah kita berikan. Setelah itu, kita klik Save Change. Maka komentar akan masuk pada penilaian submisi mereka. Nah, kita bisa kembali lagi. Jadi seperti itu sebagai contoh untuk menilai atau mengoreksi. Atau jika Bapak Ibu dosen pendamping kesulitan untuk mengakses atau menilai satu persatu melalui MMP PKM, maka Bapak Ibu dosen pendamping bisa melakukan kegiatan koreksi secara manual melalui informasi atau konfirmasi adik-adik mahasiswa yang ada pada grup PKM masing-masing pendamping, yang tentu saja telah kami sediakan. Nah, setelah itu Bapak Ibu dosen pendamping dapat mengecek tiap babnya, tiap sesinya. Di sesi berikutnya di sini setelah penyusunan bab 1, itu kami sudah menyediakan juga untuk pengumpulan bab 2.
sehingga Bapak Ibu dosen pendamping bisa langsung mengecek pengumpulan dari kelompok Bapak Ibu dosen pendamping. Misalkan tadi saya contohkan, saya mendampingi kelompok PKMP atas nama Ketua Pengusul Nur Asfia. Selanjutnya saya ingin mengecek lagi, misalkan saya mendampingi kelompok PKMK atas nama Ketua Pengusul Alif. Nah, saya bisa seperti halnya tadi, view all submission, kemudian saya langsung mengecek nama pertama dari ketua pengusul Alif itu adalah Muhammad Alif. Sehingga saya langsung klik untuk first name-nya. Nah, di sini ada nama Muhammad Alif Nur Hamdani, maka saya seperti halnya tadi bisa melakukan penilaian dengan cara mengunduh proposalnya atau juga langsung melakukan penilaian melalui grade yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan membaca per babnya dari hasil koreksi untuk kelompok pengaju dari bab 2 tersebut. Nah, seperti itu mungkin 2 contoh cukup saya sampaikan. Bapak Ibu dosen pendamping juga bisa melanjutkan untuk sesi berikutnya, sudah kami sediakan di pengumpulan bab 3. Kemudian di sesi keempat juga sudah kami sediakan. Nah, Bapak Ibu dosen pendamping silakan tinggal mengkonfirmasi dan koordinasi dengan pengusul melalui grup WA yang sudah kami sediakan. Tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dosen pendamping bersedia melakukan pendampingan melalui sistem integrasi media manajemen pembelajaran ini. Saran dan kritik tentu saja kami sangat membutuhkan untuk keberlanjutan pendampingan MMP Sister selanjutnya. Nah, diharapkan dalam kegiatan pendampingan MMP PKM yang ada pada menu Sister ini, maka mahasiswa itu sudah siap untuk mengajukan ketika nanti ada pembukaan pendaftaran dari Kemendikbud Dikti untuk tahun pendanaan PKM 2021. Sehingga di sini hasil penyusunan proposal dari tiap babnya, bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, hingga penyertaan lampiran-lampiran, itu tinggal merapikan ketika nanti mulai ada pengajuan untuk pembukaan pendaftarannya. Karenanya jejak rekam untuk masing-masing penyusunan proposal PKM ini melalui media manajemen pembelajaran tentu saja dapat membantu untuk kegiatan yang bermanfaat dalam bidang non-akademik. Semoga adik-adik mahasiswa dapat merasakan pelayanan publik dari program kegiatan pendampingan PKM pada program studi agribisnis. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.